Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan tabtahuli biha taubah wal maghfirah wa ala alihi wa sahbihi. Ya Allah, berilah salawat salam kepada Nabi Muhammad, suatu salawat yang membuka hatiku untuk bertobat wan ampunan. Salawat juga untuk kulanya wan papadaannya, senyum manis kasai sehari, bama makan nasi wakwadi, bacari duit kada ingat hari, lapas sembahyang hingga mati. Aduh dunia, aduh godaannya. Allahumma sholli wa sallim dina Muhammadin sholatan tahuli biha taubah wal maghfirah wa ala alihi wa sahbihi. Masih anom hebat perkasa, kada tahu ilmu agama, kada mengenal Allah kuasa, maha mengatur rezeki nasib semesta. Aduh ruginya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan tahuli biha taubah wal maghfirah wa ala alihi wa sahbihi. Lakasi bertaubat pada ilahi, umpati pengajian agama, umpati nang meluluhkan hati, bacari Tuhan mengenal Allah kuasa. Aduh lakasi, aduh lambatnya. Allahumma ala sayyidina Muhammadin sholatan tahuli biha taubah wal maghfirah wa ala alihi wa sahbihi. Lakasi umpati majlis Nurullah di Rawasari saban malam Ahad, umpati bertaubat hingga mengenal Allah, supaya selamat dunia wan akhirat, kada pacang sasat wan malarat. Aduh lakasi, aduh lambatnya. Allahumma sholli wa ala sayyidina Muhammadin sholatan tahuli biha taubah wal maghfirah wa ala alihi wa sayyidina Muhammadin sholatan tahuli biha taubah wal maghfirah wa ala alihi wa sahbihi. Lakasi bertaubat pada ilahi, umpati pengajian agama,
umpati nang meluluhkan hati, bacari Tuhan mengenal Allah kuasa. Aduh lakasi, aduh lambatnya. Allahumma ala sayyidina Muhammadin sholatan tauli biha taubat wal maghfirah wa ala alihi wa sahbihi. Lakasi umpati majlis Nurullah di Rawasari saban malam Ahad, umpati bertaubat hingga mengenal Allah, supaya selamat dunia wan akhirat, kada pacang sasat wan malarat. Aduh lakasi, aduh lambatnya. Allahumma sholli wa ala sayyidina Muhammadin sholatan tauli biha taubah wal maghfirah wa ala alihi wa sahbihi muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat waliman hadir fi hajjal majlis ja'alallahu lahum ila jannati kan na'im bi ghairi hisab waliman anfaqa fi hajjal majlis sayyullahumul fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusi salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah ba'asudi kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa Jala'ul Qatir wal Gunyah wa nafa'na bihi wa ulumi bihi biddarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Allah menjadikan hujan ini penguat tubuh kita. Allah menjadikan dengan hujan ini menambah rezeki dan nikmat kepada kita dan memberi kabar tentang ridhonya Allah kepada diri kita, kehidupan kita, anak-anak kita, keluarga kita, handai tolan kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang istiqomah di dunia ini dalam agama Allah, dan istiqomah pula mendapatkan nikmat Allah Azza wa Jalla, dihindarkannya kita daripada jatuhnya nikmat yang sudah kita biasa rasakan, hilangnya nikmat yang sudah kita gapai. Semoga Allah memberkahi nikmat yang diberikan Allah pada diri kita, keberkahan hidup kita, rezeki kita, nikmat kita, hidup kita, mati kita, barjah kita, dan akhirat kita dijadikan kita bersama dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Dihormati lil ashabi guru Tarmidi, guru Aini, guru siapa itu namanya, lupa saya namanya, yang lain-lain yang hadir pada malam ini. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur pian bapak-bapak sekalian yang hadir. Kehujanan mungkin di jalan, mudah-mudahan hujan itu terkabul, tanda kabulnya hajat-hajat kita. Ibu-ibu nang kedinginan, nang masih ada penyakit yang diderita, hilang semua penyakit dengan hujan itu. Amin ya rabbal alamin. Dalam Jala'ul Qatir. Nah, kita dalam Jala'ul Qatir. Wa kana nabiyuna Muhammadin, adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhibbul hidayah ad-dolina wa tamanna. Ini adalah satu ungkapan bagaimana Allah mengajarkan kepada manusia, lalu membuat gambaran kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
di mana seorang nabi seperti Nabi Muhammad paling suka memberikan nasihat kepada orang, paling suka dia memberi hidayah, petunjuk kepada manusia supaya manusia jalan kebenaran. Wa yatamannahu, dan dia berharap sekali manusia itu untuk menjadi ahli surga. Subhanallah. Kita mengharap apa? Kita biasanya pikiran kita mengharap mudahannya masuk neraka aja. Ya itu lah. Nah, kalau Nabi berharap semua manusia masuk ke dalam surga. Fa'auhallahu ilaihi, ya Muhammad, wahai Muhammad, datanglah teguran Allah kepada Nabi Muhammad. Ya Muhammad, innaka la tahdi, sesungguhnya engkau Muhammad la tahdi, tidak bisa memberikan hidayah, petunjuk, man ahbabta, kepada orang yang kamu cintai, sekalipun kepada orang yang kamu cintai. Walakinnallaha yahdi may yasha, tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada semua manusia yang dikehendakinya. Subhanallah. Artinya apa? Ilmu Nabi itu kurang apa? Yang terpilih sebagai manusia abdol, tapi disampaikan Tuhan, diingatkan Tuhan, kamu tidak bisa memberi petunjuk wahai Muhammad. Yang bisa itu akulah yang menentukan hidayah. Sehingga keluarga Nabi pun tidak dijamin dia menjadi ahli hidayah, orang yang mendapatkan hidayah. Subhanallah. Man ahbabta, sekalipun orang yang kamu cintai. Subhanallah. Begitu juga kita hidup ini. Keluarga kita, anak kita, ibu bapak kita, belum tentu mereka mendapat hidayah dari Allah aja. Apabila kita sudah dapat hidayah, belum tentu mereka dapat hidayah. Maka caranya bagaimana? Caranya banyakin berdoa tadi tuh. Doakan mereka, ya Allah, mudahan anakku ini hidupnya berberkah, beriman, bertakwa, berilmu, bertakwanya ya Allah. Sugihakannya ya Allah, tapi sugih ilmu, sugih harta ya juga ya Allah, sugih ilmu ya juga, sugih dekat dengan engkau ya Allah. Nah, bahasa Banjar bahar itu ada, mudahan nikam nakai ba untung batuah, ba iman batua, ba untung batuah, ba iman ba takwa. Iyalah. Nah, Bo mendoakan anak bola, Allahumma ja'al auladi min ibadillahi sholihin. Bo mendoakan anak, Allahumma ja'al auladi. Ini doanya doa sapu jagat gue kepada anak. Kan usah bersambat lagi ngarannya. Allahumma ja'al auladi, Allahumma ja'al auladi min ibadillahi sholihin. Kau jakah? Di buku Qatirul Qalbi itu ada lengkapnya, halaman kalau nggak salah ada. Halaman berapa ya? Ada kah? Mana ada? Angker salah. Saya cari seorang tetlah. Nah, ada halaman 118 di Qatirul Qalbi. Biar neng di atasnya tuh kada kawas semunyan bagus lagi. Tapi ini sapu jagat di atasnya tuh, Allahumma ja'al auladi min ibadillahi sholihin. Mun handak takaras sedikit kada apa-apa, tiupakan di banyu. Allahumma ja'al auladi min ibadillahi sholihin. Nah, nak minum nak kayak. Oh, tiupakan di banyu. Baca itu 7 kali, baca, nginum makan non anak. Fahina izin qala, Rasulullah SAW ketika itu berkata, bu'istu bil hidayah walaysa ilayya minal hidayah syai'un. Sesungguhnya kata Rasulullah, bu'istu, aku diutus, bil hidayah, dengan membawa petunjuk, walaysa ilayya minal hidayah, tetapi walaysa ilayya, tetapi pada diriku, minal hidayah, bukanlah sumber hidayah itu. Sumber hidayahnya siapa? Allah aja.
hidayah Muhammad adalah hidayah Allah. Jadi sekalipun kita minta misalnya kalimat isfa' lana ya Rasulullah, ya Rasulullah syafaati kami, itu maknanya syafaat dari Allah yang Rasulullah membagikannya kepada kita. Ya Rasulullah beri aku petunjuk, maksudnya dari Allah hidayah itu yang Nabi membagikan hidayah kepada diri kita. Subhanallah. Wa igwa iblis wa ja'ala sababud dalalati, dan tipuan-tipuan iblis biasa dijadikan kambing hitam. Wa ja'ala sababud dalalah, Allah menjadikan apa yang dijadikan Allah sebab-sebab kesesatan. Sebab-sebab kesesatan bukannya. Wa ja'ala sababud dalalah, sebab-sebab kesesatan itu biasa dijadikan adalah sumbernya adalah setan. Ya kelak, sumbernya adalah setan. Walaysa ilaihi minad dalalati syai'un. Padahal yang menyesatkan itu Allah juga. Iblis itu hanyalah perantara saja. Subhanallah. Mana kayak apa tuh ngalibana tuh memahaminya lah. Hah? Hati-hati di sini ini bahaya benar nih. Ini paling bahaya. Tapi tidak apa-apa. Sedikit demi sedikit kita paham. Coba kita dalam pengertian yang lain. I'tiqadal muttabi'in li kitabillah. Ketahui kata saya, i'tikad orang-orang yang mengikuti li kitabillah war sunnati rasulillah, i'tikad ahlu sunnah wal jamaah mengikuti kitab Allah dan rasulnya ialah annasyaifa layak tahu, sesungguhnya pedang itu tidak bisa memotong bitobaihi, pada tabiatnya, pada sifatnya. Balillah azza wa jalla yaqta'u bihi, tapi yang bisa memotong itu adalah Allah azza wa jalla. Nah, ini itikat Ahlussunnah wal Jamaah nih, Bu. Antara hakikat dan syariat. Iyalah johirnya pian gue dibari laki pian duit. Iyalah nafkah namanya. Laki pian memberi pian nafkah, laki pian dapat pahala dari Allah. Ya betul. Hakikatnya di hati berkeyakinan yang memberi aku duit itu adalah Allah. Hakikat. Ini hakikat. Nih saya. Nang menyesatkan si atu siapa? Iblis. Kada lain dah iblis juga orangnya. Tapi iblis tidak bisa melakukan kesesatan tanpa izin Allah azza wa jalla. An-nar wa annan-nara la tuharrik, tidak bisa membakar, api itu tidak bisa membakar bitabi'iha, pada tabiatnya. Balillahil muharrik, tetapi yang membakar itu adalah Allah. Wa anna ta'am la yashba'u bitabi'ihi, makanan itu tidak bisa mengenyangkan pada hakikatnya, dengan sifat makanan itu sendiri tidak bisa mengenyangkan. Balillah, tapi hanya karena Allah azza wa jalla yang mengenyangkan makanan. Nalma, air itu la yarwi bitobaihi, air itu tidak bisa mengalir dia dan tidak memiliki sifat cairnya pada tabiatnya kecuali karena Allah yang mencairkannya. Wahakaja, semua ini jami'ul asbabi ala iktilafil aznasi lillahi azza wa jalla al mutasyarrifu biha wa biha. Semua ini engkau harus kiaskan dalam pengertian seluruh hal, dari segala perbedaan-perbedaan yang kamu lihat antara johir dan batin itu, antara segala jenis-jenis itu, al mutasyarrif, di dalamnya yang merubah dan yang menggerakkan itu hakikatnya tidak lain biha, pada Allah, wa biha, dan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah.
pian kawa datang ke sini ke majelis taklim ini bukan karena pian hebat, bukan karena pian punya kendaraan, bukan karena pian pakai mobil, bukan. Itu johir saja, betul itu johir. Tapi pada asalnya tabiat tidak begitu. Hakikatnya adalah Allah lah yang mendatangkan pian duduk di majelis ini, dapat hadir meskipun hari hujan. Lalu kenapa? Maka pian secara johir benar-benar ditolong oleh Allah. Secara johir sebenarnya benar-benar dibawa oleh Allah Azza wa Jalla. Cuma yang terlihat itu pakai kendaraan, yang terlihat itu pakai mobil, yang terlihat pakai sepeda. Sebenarnya pian diterbangkan Allah. Oh, langsung subhanallah. Kayak itu cara memahami itikad Ahlussunnah wal jamaah. Ya kalau lah, masya Allah. Nah, itu tanpa serasa duduk nangka itu ibadah kepada Allah. Kalau orang yang lupa dengan Allah, tidak ada memikirkan begitu dia, tidak ada pikiran ke situ dia. Apa urusan itu? Tidak ada. Tidak jadi masalah. Dia tidak mengerti perbedaan-perbedaan itu. Sama Paloi, bu, ada kisah Paloi, bu. Pas bertemu kawan reunian sekolah, Paloi aja, piano aja, asik-asik kayak kawan Paloi ini, bertemu, jadilah kemarin dengan anu jar kawin dengan Ani jar. Ada menanyakan kawan yang lain, si Rawin waktu itu ada juga. Kamu sering kenapa? Enggak, aku tidak jadi lawan Ani jar si Rawin. Nikahnya, habis kenapa jadi? Karena jadi anu berbeda anunya, aku anu jar. Ani itu berbeda agama lawan aku aja sih. Oh, pantas saja sekalinya aja. Batu ada pulang kawan yang lain. Berbeda kaya dan sugih aja. Pas ditakoni lawan Paloi, gampang Paloi aja. Lawan si Aluh kemarin jadilah kawin. Kalau jadi aja Paloi, kenapa jadi tidak jadi? Paloi aja. Anu aku beda. Anu lawan aja. Beda apa? Beda kelamin aja Paloi. Pengalaman Paloi ini ya tidak mengerti perbedaan ya kah? Tadi berbeda agama wajar, tidak jadi ya lah. Nah, kaya dan miskin udah bisa, ya kalah mertua mintuha tidak mau kadang-kadang ya lah, udah bisa kawin wajar aja kalau manusia. Baloi pang beda kelamin ya baloi. Padahal justru orang kawin tuh beda kelamin memang. Mau kemana Paloi inilah. Nah, tidak mengerti perbedaan antara johir dengan batin, antara syariat dan hakikat. Syariat itu yang johirmu, batin itulah hakikat sebenarnya. Di situ tampil Allah sebagai sumber kekuatan, sumber segala-galanya dalam hidup, sehingga orang tidak bisa bersombong karena sadar keadaan itu. Itulah dia yang dikatakan dia beribadah manusia itu, orang ahli marifah. Kayak pian-pian nih, namun paham nih, berarti sepanjang hidup pian, hari-hari pian beribadah terus. Menanggar api buaya di kompor, menanggar api lah, menanggar cirat, menanggar cirat di apa? Di panci kah? Di kompor kah? Ingat Allah lah nang ma anu nih, nang memasak akan nasi ini, api ini johirnya ya, tapi Allah nang memasak akan. Iyalah, ya kelak. Batu tapas, ibu. Nah, uyuh batu tapas. Jadi hasil baju. Jadi apa nih? Baju anu apa? Bersih. Oh, Allah nang membersihkan ini kada aku kada. Kenapa? Ini tadi itu kawa digerakkan Allah. Minnah Allah diperbuat oleh Allah sehingga aku dapat melakukannya. Jamur baju karing, kawa dipakai digosok. Oh, alhamdulillah. Allah semuanya menjadikan. Nah, ampih bae pender kena lawan laki. Abahnya ini mana tahu betetapas lawan bago gosok nih uyuh tola semuanya nih gawin kada mau lagi ucap itu. Kenapa? Karena sadar semua itu adalah dari Allah aja wajal. Kawa melakukan itu semua dari Allah aja wajalla.
Laki pulang memberi duit lawan bini, kada lagi bucap, nah batas nah duit nah adalah or duit terus bebinian nih, muntung ngatu jar binian tuh ujung-ujungnya duit jatuh jar, nah duit kalau aja, kasar kala lawan istri kayak itu kasar ada, kasar. Tapi karena sudah tahu rezeki yang didapat ini, semua ini pemberian Allah. Memang gawian mojek, memang gawian membaca, mungkin gawian di kantoran, tapi semua ini semata-mata dari Allah. Hujan di Jepang siapa mau hujan akan? Allah. Malaikat tuh gawian nih, kelihatannya aja. Semua itu adalah kudrat Allah aja wajallah. Apa kabar? Subhanallah. Kesimpulannya, itu Pak kesimpulannya. Ada johir, ada batin. Kalau ingin kita beribadah, maka akhirnya kita melihat terus. Melihat, nah, ini banyu nah, banyu kopi. Siapa nama olah nih? Johirnya siapa? Johirnya nang tadi itu mau olah siapakah? Lah. Pas kita minum, kita nikmat. Lalu kita disuruh oleh Nabi mengucapkan apa? Alhamdulillah, subhanallah, bismillahirrahmanirrahim. Karena kenapa? Bismillah kita ucap. Karena kita sadar nang memberi ini hakikatnya adalah minum dulu sobat. Lalu kita mengucap alhamdulillah. Kenapa kita ucap alhamdulillah? Karena sadar memang yang memberi adalah Allah Azza wa Jalla. Mantap kalau agama kita nih. Subhanallah. Itu nang kada dipelajari. Cuma bagian itu seringkali tidak dipelajari. Yang kita pelajari hanya hafal bismillahirrahmanirrahim dan ucapan alhamdulillah. Dalam prakteknya kita tidak. Dalam praktiknya bukan pada perasaan kita. Subhanallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil murtada sholatan daimatan taksiruni biha rizqa wal fadla wa ala alihi wa sahbihi. Ya Allah, berilah salawat wan salam kepada Nabi Muhammad yang diridhoi, salawat yang dengannya memperbanyak rezekiku, dan karunia salawat wan salam juga pada kulanya dan papadaannya. Dunia Tuhan masih menyamankan manusia, babi niat harta tahta pujian menggiurkan, tak terasa waktu banyak dihabiskan, sampai datang ajal menjemput manusia. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin